Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru di bab 3 untuk semester ganjil ini. Materi yang terakhir untuk semester ganjil adalah materinya karma pala. Sebelumnya anak-anak pasti pernah mendengar tentang kata karma pala. Karma pala itu anak-anak adalah buah hasil dari perbuatan. Karma pala ini merupakan bagian ketiga dari Pancasrada. Nah, di mana Pancasrada itu adalah 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Antara lain keyakinan itu adalah Brahman, Atman, karma pala, punarbawa, dan juga moksa. Nah, Brahman itu adalah keyakinan kita terhadap adanya Tuhan. Sedangkan Atman adalah keyakinan kita terhadap adanya Atma yang menghidupi setiap makhluk hidup. Sedangkan karma pala adalah keyakinan yang kita miliki dengan adanya hukum karma. Lalu punarbawa adalah keyakinan yang kita miliki akan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Dan yang terakhir dari bagian Pancasrada adalah moksa. Moksa itu adalah tujuan dari umat Hindu, yang dimana moksa itu merupakan menyatunya Atman dengan Brahman atau menyatunya Atma dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, karma pala ini anak-anak Nah, ini kata karma dapat diartikan sebagai perbuatan, yang dimana karma ini bersumber dari pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku. Sehingga sesuai dengan sumbernya, karma itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, karma itu dalam bentuk perkataan atau wacika. Yang kedua, karma dalam bentuk pikiran atau manah. Dan yang ketiga, karma dalam bentuk tingkah laku atau kaika. Nah, wacika, manacika, dan juga kaika ini merupakan bagian dari Trikaya Parisuddha. Nah, ya, sama seperti halnya anak-anak seorang petani. Apabila petani itu menanam jagung, pasti yang akan dipetik nantinya adalah buah jagung. Gitu anak-anak ya, bukan berarti nanti apa yang dia tanam itu yang akan diterimanya. Macam karma pala. Seperti halnya tumbuhan yang masa berbuahnya tidak sama anak-anak, tidak ada yang cepat dan juga ada juga buahnya yang membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah. Disinilah letak macam-macam karma pala tersebut. Nah, di mana karma pala itu macam-macamnya ada 3. Yang pertama adalah sancita karma pala, yang kedua adalah prarabdha karma pala, dan yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Kita akan melanjutkan dari penjelasan sancita karma pala. Nih, sancita karma pala itu anak-anak adalah karma yang dalam kehidupan masa lampau yang baru dapat dinikmati buahnya dalam kehidupan sekarang, disebabkan karma tersebut belum habis dinikmati pada kehidupan sebelumnya. Nah, misal saja contohnya anak-anak dalam kehidupan ini seseorang selalu berbuat jahat, namun ia selalu mendapatkan kebaikan. Kenapa anak-anak? Karena mungkin saja ia masih menikmati buah karmanya yang terdahulu. Itu contohnya ya. Lalu yang kedua adalah prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala ini merupakan karma yang dilakukan dalam kehidupan sekarang yang buahnya dapat diterima sekarang. Juga biasanya akan habis dalam kehidupan sekarang. Contohnya misalnya seseorang melakukan pencurian pada saat kehidupan sekarang dan tidak berselang lama diketahui dan langsung diadili oleh massa. Nah, ini dia berbuat sekarang mendapatkan hasilnya, gitu ya. Dan bagian yang itu adalah kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala merupakan perbuatan yang buahnya tidak sempat dinikmati pada kehidupan sekarang, tetapi nanti akan dinikmati pada kelahiran yang akan datang. Misalnya, seorang pencuri itu lolos dari jerat hukum.
Nah, akan tetapi nanti di kehidupan yang akan datang hasilnya tersebut akan dia nikmati. Misalnya menjadi orang yang biasanya dia saat mencuri kehidupan yang dulu, kehidupan yang sekarang dia kena pencurian, dia yang menjadi korban pencurian, seperti itu. Nah, ya biar gampang ya. Masa lalu ke masa kini itu adalah sancita karma pala. Masa kini maksudnya sekarang berbuat, sekarang dinikmati hasilnya adalah prarabdha. Lalu masa kini berbuat, nanti hasilnya akan didapatkan saat masa depan, itu kriya mana karma pala. Ini lebih gampang anak-anak ya. Dari gambar ini anak-anak lihat pasti sudah mengerti apa itu macam-macam dari karma pala pengertiannya. Nah, ini subha dan asubha karma. Anak-anak pernah mendengar kata subha dan asubha karma? Nah, ini ya. Subha karma itu berarti baik anak-anak. Dan kata asubha itu berarti tidak baik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan subha dan asubha karma ialah karma baik dan karma yang tidak baik. Di mana segala perbuatan baik akan menjadi sumber timbulnya kebahagiaan. Sebaliknya, asubha karma merupakan perbuatan jahat yang menjadi sumber timbulnya kesengsaraan. Nah, di mana Trikaya Parisuddha merupakan penentu daripada seseorang apakah subha dan asubha yang akan didapatkan. Anak-anak ya. Dengan mengamalkan atau menjaga Trikaya Parisuddha, yaitu manacika, kayika, wacika yang baik, maka pembelajaran yang akan kita dapatkan di antara lainnya adalah kesabaran, keyakinan, kepercayaan kepada diri sendiri dan juga pada Pancasrada, lalu pengendalian diri, kemampuan dan kebijaksanaan, serta bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau ada karma pala, pasti ada kaitannya anak-anak dengan punarbawa. Nah, punarbawa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu punar yang berarti lagi, dan bawa yang berarti menjelma. Jadi, punarbawa berarti kelahiran yang berulang-ulang, yang disebut juga penitisan atau samsara atau reinkarnasi. Anak-anak ya, di sini belum Bu Dena ketik reinkarnasi. Nanti anak-anak bisa mengingatnya atau mencatatnya. Perbuatan dari seseorang di duniawi tersebut biasanya didorong dari beberapa faktor. Nah, ini adanya asubha karma dan juga subha karma. Seperti yang tadi kita pelajari bersama di bagian slide di depannya. Dengan demikian, anak-anak, tingkatan dan keadaan penjelmaan itu berbeda-beda tergantung dari jenis subha dan asubha karmanya. Misalnya saja, kalau kita berbuat baik pada saat sekarang, nanti reinkarnasi kita berikutnya bisa saja kita menjadi lebih baik dari yang sekarang. Begitupun sebaliknya, apabila pada kehidupan sekarang kita berbuat jahat, nanti di kehidupan kita berikutnya atau reinkarnasi kita nanti akan menjadi makhluk yang lebih bawahan. Nah, misalnya kita bereinkarnasi menjadi binatang atau menjadi tumbuhan. Nah, hubungan hukum karma dan punarbawa. Nah, ini anak-anak. Nah, hubungan antara hukum karma dengan punarbawa jelas terkait erat, di mana segala perbuatan baik maupun buruk akan berdampak di kemudian hari, entah itu terjadi langsung atau terjadi setelah dilahirkan kembali. Contohnya adalah surga cita dan neraka cita, di mana surga cita itu merupakan sebuah istilah kepada anak yang lahir dengan penuh kebahagiaan yang berakibatkan dari perbuatannya terdahulu, atau surga cita itu bisa diartikan sebagai kelahiran dari surga. Lalu neraka cita, kelahiran seseorang yang dilahirkan dari neraka yang diliputi dengan penderitaan dan kesengsaraan. Gitu ya. Neraka cita artinya orang yang lahir dari neraka. Surga dan neraka.
Subha dan asubha karma menjadi sebuah tolak ukur bagi seorang manusia untuk menuju surga ataupun neraka. Sang Hyang Widi sebagai Yamadipati akan selalu menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang tiada henti berbuat kejahatan di dunia dan akan diadili di neraka. Alam neraka itu disebut sebagai neraka loka. Sebaliknya anak-anak, apabila seseorang selalu berbuat baik di kehidupannya, Sang Hyang Widi sebagai Yamadipati akan selalu melindunginya sampai di surga. Nah, di mana alam surga disebut dengan surga loka. Jadi anak-anak, kita harus berbuat baik supaya nanti kita selalu dilindungi oleh ide Sang Hyang Widi Wasa. Hukuman itu berbeda-beda anak-anak menurut perbuatan yang dilakukannya, seperti ini. Nah, salah satunya adalah kayu curiga, di mana diperuntukkan kepada Atman yang berdosa akibat selalu bercinta dengan bukan istrinya atau suka selingkuh. Lalu ada juga titi ugal agil, diperuntukkan kepada Atma yang selalu memfitnah orang di kehidupan sebelumnya. Juga ada tegal penangsaran, itu diperuntukkan kepada Atman yang selalu membuat orang lain sengsara di kehidupan sebelumnya. Ada kawah Tabragomuka atau kawah weci, itu diperuntukkan bagi para Atman yang kehidupan sebelumnya selalu berbuat jahat. Batu Macepak diperuntukkan kepada para Atman yang berdosa akibat mulutnya yang tidak baik. Ting Petung itu diperuntukkan kepada Atman yang pembuat dosa karena di kehidupan sebelumnya selalu melaksanakan ilmu hitam. Nih, berbeda-beda anak-anak ya hukumannya sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Sifat dari hukum karma pala anak-anak yang dimana bersifat pasti dan tak terbatalkan, bersifat adil sesuai dengan karma, dan juga bersifat universal. Jadi anak-anak, kita hidup di dunia ini tidak bisa luput dengan adanya karma pala. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita nanti nikmati hasilnya. Maka dari itu sering Bu Dana sampaikan kepada anak-anak, menabunglah dengan karma yang baik hingga nanti yang kita dapatkan adalah hal yang baik juga untuk saat ini dan juga untuk nanti di kehidupan kita yang akan datang. Nah, maka dari itu anak-anak, manusia itu harus selalu menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah luput dari pengaruh hukum karma. Karena selama hidupnya, manusia itu senantiasa menghidupkan karma yang baik maupun yang buruk yang akan mendatangkan hasil yang baik dan yang buruk juga. Seperti yang Bu Nana kasih tahu tadi ya.